Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada siang hari ini masih senantiasa memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Sehat fisik, mental, sosial dan spiritual. Saudara-saudaraku, hari-hari ini suhu politik makin panas ya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap bisa berpikir dengan dingin ya. Tidak perlu ikut-ikutan panas ya. Dan dengan kedinginan itu kita harapkan nanti kita bisa berpikir dengan lebih waras ya, berpikir dengan lebih sehat ya, dibanding kita ikut-ikutan terlalu emosional di dalam melihat segala sesuatunya. Hari ini saya sedang duduk ya sambil ada hujan cukup deras menunggu anak yang sedang belajar nanti selesai ya kira-kira 30 menit lagi ya. Alhamdulillah bisa datang lebih awal dan tidak kehujanan gitu ya. Baik, jadi untuk hari ini yang coba kita bahas lagi-lagi mencoba menguji ya apa yang selama ini disampaikan oleh Oki Madasari ya tentang mitos ya, mitos tentang presiden kita ya. Dan melihat sepak terjangnya pada hari ini nampaknya mitos tentang netralitas ya, itu sudah betul-betul mitos ya, sesuatu yang jangan percaya gitu ya. Walaupun selalu di mana-mana di forum mana-mana selalu bilang netral, tetapi yang terjadi saya kira sangat jauh dari netralitas itu ya. Jadi hari ini kita begitu masif ya menyaksikan pembagian bansos ya, yang kemudian sampai Menteri Sosial mengatakan fungsinya sudah digantikan gitu. Bahkan yang digantikan bukan hanya Menteri Sosial gitu ya. Jadi ya Menteri Sosial, ya Dinas Sosial gitu ya, bahkan sampai RT dan RW semuanya digantikan oleh presiden kita ini yang dimitoskan sangat merakyat gitu ya. Tetapi apakah betul merakyat gitu ya? Jadi mitos tentang netralitas ini tentu saja patut kita pertanyakan ya. Dan patut kita juga memang tidak netral gitu ya. Yang pertama dari pernyataan yang sampai saat ini masih terus dikupas oleh para ahli ya tentang presiden boleh kampanye, ya, presiden boleh memihak gitu ya. Di situ sudah menunjukkan tidak netralan itu. Gitu ya. Apalagi yang saat ini terus berkeliling kemana-mana ya untuk membagi bantuan sosial gitu ya. Banyak kalangan juga ini bantuan sosial kenapa hanya di Pulau Jawa gitu ya, sedangkan masalah kemiskinan itu sebenarnya di luar Jawa sana jauh juga banyak gitu ya. Ini
juga untuk menunjukkan ya, why kenapa di Jawa gitu ya, kenapa tidak di luar Jawa gitu ya, di Kalimantan, di Papua sana gitu ya. Tentu ada perhitungan-perhitungan politik ya, dan nampak sekali kita juga melihat gitu ya, bagaimana para aparatur negara kita ya, belum lama ini sedang viral ya, tentang ada satu warga masyarakat di Gunung Kidul yang membentangkan spanduk ya, yang berisikan tentang eh, selamat datang Jokowi, tapi kita tetap pilih Ganjar, intinya begitulah gitu ya. Dan kemudian spanduk itu dirampas oleh para petugas dan akhirnya terjadi perdebatan yang hangat ya antara ketua DP apa ya, DPD Kabupaten Gunung Kidul ya, dari PDI Perjuangan yang konon selama kepemimpinan Jokowi ini juga menyumbangkan suara cukup besar ya. Jadi memang sepertinya kekuasaan ini orang mengatakan tanda-tanda kejatuhannya itu sudah sedemikian besar ya, karena makin brutal akan makin cepat jatuhnya gitu ya. Jadi dan banyak orang berspekulasi gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya ingin berdoa saja ya, mudah-mudahan perubahan-perubahan politik nanti yang terjadi ini tidak menimbulkan pengorbanan yang banyak gitu ya. Jadi tetapi kalau tingkah laku pimpinan kita ya seperti sekarang ini, kadang-kadang harapan-harapan itu menjadi sangat tipis gitu ya, untuk tidak terjadinya amuk massa gitu ya, atau orang bilang apa itu people power gitu ya. Jadi sangat seperti seorang tokoh ya, Eros Jarot ya, mengatakan jika pasangan calon presiden nomor urut 2 itu menang, maka akan terjadi chaos ya. Jadi yang ngomong bukan saya ya, Eros Jarot ya. Kemudian juga seorang pengamat politik ya, Ikrar Nusa Bakti ya, di dalam wawancaranya dengan Abraham Samad di podcast Abraham Samad gitu ya, juga mengatakan bahwa Jokowi ini sebagai orang yang apa istilahnya apa ya istilahnya yang membunuh ya, itu ya, pembunuh apa istilahnya tanpa perasaan gitu ya. Jadi pembunuhan politik tanpa perasaan gitu ya. Jadi memang olah rasa ini kayaknya sudah tidak ada lagi pada presiden kita ya. Ya tinggal sedikit sekali lah gitu ya. Apalagi kita bicara tentang etika gitu ya. Jadi kalau saya bicara seperti ini, kadang-kadang orang kamu mah karena pembenci Jokowi gitu ya. Bukan pembenci ya, saya itu justru sayang sama Jokowi ya. Jangan salah ya, di periode pertama saya termasuk orang yang memilih Jokowi, dan saya cukup banyak penentangan-penentangan di lingkungan saya yang karena kan saya sebagai pengajar di Muhammadiyah, di mana waktu itu semuanya mengarah pada Prabowo ya, saya berpikir tentang Jokowi, Prabowo sudah habis gitu ya. Tetapi tentu harapan-harapan kerakyatan ya, apa yang disebut sebagai mobil rakyat nggak jadi ya, yang jadi malah pembangunan yang mercusuar. Kita sebenarnya tidak ingin yang banyak-banyak waktu itu ya, kita ingin yang kecil-kecil ya, tetapi itu membawa dampak besar pada masyarakat secara keseluruhan, bukan yang besar-besar yang dampaknya itu hanya membawa pada masyarakat-masyarakat kalangan tertentu saja gitu ya. Di masyarakat bawah saya kira sangat kecil dampaknya gitu ya. Jadi itu ya mitos tentang apa itu netral ya, saya kira makin kesini ya, sepertinya memang yang dimitoskan tentang netral tadi adalah tidak terbukti, dan itu betul-betul memang mitos yang dibangun gitu ya. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Oki Madasari tentang bahwa Jokowi netral itu
itu sudah menuai bukti-bukti yang cukup banyak gitu ya. Baik, jadi mudah-mudahan makin banyak bukti-bukti ya bahwa Jokowi memang tidak netral, dan apa yang dikatakan Jokowi netral itu hanya mitos belaka, tidak usah kita percaya gitu ya. Sekian podcast untuk hari ini, dan tetap sehat, tetap semangat ya, dan mudah-mudahan kedamaian dan rasa kemanusiaan di antara kita semua itu tetap terjalan dengan baik ya, sehingga sampai pada perhelatan nanti di pemilu 2024 ya, itu tidak terjadi apa-apa, dan itu yang kita harapkan semuanya ya. Perubahan tetap dalam rasa aman dan nyaman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.